mereka itu nggak mau bayar atau belum nggak bisa hargain kita ya, jasa kita. Oke, welcome back to Reworks channel. Kita udah berapa lama nggak bikin video? Atau nggak upload sih sebenarnya? Bikin video, Iya, bikin, upload. tapi uploadnya ada yang skip Iya, karena ada yang nanti kita rutin kok. Kita lagi nyoba. harus rutin. Harus rutin. Kan Mungkin audiens seperti kita kan nunggu, bro. Audiens juga lihat muka kita semakin cerah, semakin cemerlang karena ada beberapa lampu baru. Lampu baru. Oke, hari ini kemarin gue terpikir bro, kita mau ngomong kebetulan apa yang gue alami. Jadi kemarin ada klien, bukan kemarin aja sih, yang sebelumnya juga pernah terjadi. Kalau gue jual jasa nih bro, jual jasa seperti kalau gue kan suka desain gitu ya. Yang paling susah itu tentuin masalah harga. Oke. Masalah harga. Jadi gini, contohnya gue kan mungkin dulu waktu gue baru belajar desain gitu kan, oke lah mau berapa aja terserah. Oke. Gue rasa itu juga terjadi sama teman-teman ya. Iya. Nah kemudian kita semakin belajar kan semakin menguasai lah, semakin sedikit pintar, kemudian jago gitu kan. Tapi orang selalu melihat, kebanyakan orang ya, itu selalu bilang nggak bisa kurang ya harganya. Misalkan tolong buatin poster dong, desain poster atau apa, nggak bisa kurang ya harganya. Kok mahal sih? Tapi menurut gue bro, apapun yang lu buat, terutama kalau gue di art kan, desain itu kan ada bagian dari artnya. Itu bukan lu lihat lembaran poster itu harganya itu bukan hanya si lembaran poster, tapi kan effort lu buat. Iya, bener, itu kan bisa 2 hari bro, mungkin tengah malam bisa sampai jam 3, jam 4 lu kerjain itu. Nah nggak tahu ya, menurut gue sih ini agak unik ya untuk menentukan harga. Kalau lu suka kejadian begitu nggak sih? Sama. Tiap hari bro. Gitu ya? Iya, karena itu terjadi karena kita bilang klien lah atau siapapun, mereka itu nggak mau bayar atau belum nggak bisa hargain kita ya, jasa kita atau apa, karena mereka itu nggak ngerti. Ya kan, nah kita kan sering ketemu si klien, misalnya kita anggaplah jasa sosial media. Jasa sosial media kan sebenarnya cukup mahal kan. Iya, kalau untuk yang mengerti sebenarnya. Nah itu masalahnya. Nah tapi kita anggaplah si orang itu nggak ngerti sosmed atau nggak ngerti art atau painting atau apa, ya kan. Nah dia mau bayar murah, itu apakah itu karena dia nggak punya duit? Nggak juga kan, karena dia ketemu you di meeting mobil mewah bro. Terus kenapa dia nggak mau bayar? Dia bilang apa itu mahal? Karena dia itu nggak ngerti, dia nggak tahu value-nya. Kalau dia tahu value-nya, harga mahal atau murah itu kayak relatif bro, itu nggak ada masalah. Karena jadi kalau gue ketemu si klien yang ngerti apa yang mereka mau, harga itu nggak masalah. Seperti contohnya gini bro, kalau coba deh kita ke pasar seni itu di, let's say di Bali. Dulu gue pernah ke Bali, pasti juga teman-teman pernah. Kalau teman-teman cari barang art, misalkan lukisan di Bali, itu dari semua harga itu ada bro. Ini kita bicara traditional market ya, di pasar ya. Lu bisa menemukan lukisan yang harganya cuma 50.000 bro. Iya. Gue bukan sebagai orang yang mengerjakan seni juga, kadang terpikir orang itu siapin waktunya berapa lama, beli catnya berapa, beli kanvasnya berapa. Bener. Bagus bro gambarnya, harganya cuma 50.000. Jadi memang itu di pasar sih gitu kan, nggak bisa juga jual terlalu mahal. Tapi menurut gua jangan semurah itu juga, karena itu orang
gimana sih? Tapi enggak sih, itu beda bro. Kayak kita beli sesuatu dari supermarket atau ready made lah. Pokoknya kan baju, kaos atau apa ready made kan biasa harganya jauh lebih murah daripada custom bro. Iya. Jasa kan custom. Kayak art, paint, whatever lah. Itu kan bukan produk bro. Nah produk juga ada mahal kalau yang merek-merek Kan ya. lukisan hasil dari kreativitas kan, hasil dari art kan. Maksud gue orang itu ada pasti mikir juga lah, nggak mungkin dia sambil tutup mata bisa bikin gambar kan. Iya bisa, ya setuju sih, saya setuju. Kenapa sih souvenir kadang kan bisa kayak Oke, mungkin kalau kreativitasnya. souvenir yang bisa ada mesin cetaknya itu bisa murah karena mesh bisa bikin sekaligus. Kalau lukisan kan nggak ada kecuali dia sablon ya, karena gue tahu itu lukisannya cat langsung, bukannya yang printed gitu. Oh loh. gitu. Ya, Ya, mungkin aneh beda sih. ya, mungkin kita nggak tahu ya itu gimana. Atau mungkin dia sudah sering jadi gambar bunganya udah Iya, tutup mata juga bisa. jelek buat dia tapi buat kita udah bagus. Nah gitu. Nah tapi ini di sini kan kita lagi bahas tentang jasa-jasa zaman sekarang ya, kayak jasa-jasa apalah pokoknya. Kenapa sih klien itu nggak mau hargain kita? Kayak jasa-jasa zaman sekarang lah untuk kreatif, Iya. ya kan? Jadi kayak kita mau konsultasi ya, kita mau kasih konsultasi, kita mau kasih strategi ini. Wah harganya mahal banget. Kenapa? Karena ya itu penting nggak untuk si klien. Kalau penting ya harganya emang kayak gitu. Kalau nggak penting ya free juga mahal sih, Iya, kayak gitu kan. Jadi itu sering terjadi sih. Kalau saya. Apalagi kalau misalkan kita pernah ya tawarkan jasa untuk manage atau maintain sosmed. Oh itu. Dimana semua orang bisa sebenarnya. Nah iya. Oh, apa sih susahnya, tinggal posting kan, tinggal buat gambar yang bagus posting. Di mana strateginya, di mana maintainnya, kenapa mesti semahal itu? Paling sering tiap hari itu terjadi bro, tiap Tapi hari. lu mungkin bisa jelasin bro di video ini kenapa sih sampai bisa ada harga yang terbentuk untuk jasa itu gitu loh. Kenapa bisa jadi mahal gitu, mereka bilang kan mahal. Oke. Nah, social media itu kan sebenarnya tempat buat platform buat sharing galeri foto segala macam. Tapi di sini kan ada sisi brand sama personal ya. Jadi personal kan ya biasa kita selfie, kita lagi apain, kita upload kan nggak peduli. Tapi kalau brand kayak perusahaan atau produk atau apa kan itu social media sekarang ya mereka pasti dulu mulainya social media itu kayak tempat buat sharing, tapi sekarang kan social media jadi corporate. Kita bisa bayar iklan segala macam, mereka juga perusahaan corporate gitu kan. Jadi orang-orang itu kayak kita jalanin usaha di social media walaupun gratis, maksudnya kita bikin account itu gratis, tapi kalau mau naikin omset lewat social media atau jualan lewat social media, gimana mau jualan tanpa strategi? Emang strategi itu nggak ada harga gitu? Ya kalau kalian bisa mikir strategi sendiri ya silakan. Cuman posting ambil gambar, post beautify sedikit itu kan bukan strategi, bukan strategi doang kan. Jadi ada konten, ada kata-katanya, ada strategi belakangnya, atur schedule-nya. Schedule-nya ada, terus target pasarnya apa kan gitu. Dulu kayak kita pasang iklan di TV atau apa kan, kita mesti lihat misalnya iklan kita muncul di Indosiar jam di pas lagi ada si drama sinetron gitu kan, biasa sore-sorean kan. Nah jadi target pasar kita sore-sorean, jadi kita pasang di Indosiar pas prime time. Sekarang di social media juga sama. Nah itu semua kan tenaga yang mesti belajar. Setiap account kan beda-beda audience gitu kan, kayak ada audience buat properti, audience buat makanan, minuman, lain-lain kan gitu. Ini kalau si klien bisa sendiri, ya silakan. Nggak usah bayar kita. Ini kan kita udah kasih tahu kan. Iya.
nggak usah bayar. Tapi kalau nggak bisa sendiri gimana? Ya, itu pertanyaan dari kita sih. Karena kita nggak boleh semua yang kasih tahu juga. Kalau gua duduk sebagai klien, gue pernah punya pengalaman sendiri. Jadi gini, gue suka posting ya bro. Dulu dari mulai Facebook sampai Instagram. Tapi pada saat gue tahu, oh orang sudah banyak itu melakukan sosial media untuk bisnis. Menurut gue simple lah. Gue orang yang biasa posting gitu kan. Tapi pada waktunya untuk niat posting untuk bisnis blank bro. Oh blank banget. Nggak tahu gimana yang benar ya. Mulainya kata-katanya apa gitu, kontennya harus bagaimana. Kalau gambar sih mungkin kita bisa retouch. Tapi ya itu strategi seperti yang lo bilang. Itu yang nggak gampang. Kalau kita post untuk keperluan pribadi kan nggak ada strategi kan. Oh nggak ada strategi. Cuma post jam 1 malam mau apa besok juga ada yang lihat gitu Iya. kan. benar. Tapi kalau untuk bisnis langsung gue blank. Kalau gue pribadi blank langsung. Sama, saya juga. Nah, kenapa saya di industri ini? Karena ya saya tahu saya sendiri juga sama dulu. Nah sekarang baru untuk pribadi juga bisa bikin strategi loh, beneran. Yeah. Untuk pribadi juga bisa bikin strategi. Kan adanya sekarang personal brand. Personal brand itu kebutuhan untuk karir, gitu-gitu kan. Jadi itu juga ada strategi. Kecuali accountmu itu benar-benar private. Ya. Ada yang bisa lihat cuman close circle berapa kamu mau post macam-macam. It's okay. Jadi ya begitulah bro. Balik lagi ke harga. Tapi mungkin nggak kalau misalkan kita bilang oh nggak bisa dong dihargain murah untuk strategi sosial media. Tapi mungkin nggak kalau teman-teman di viewers di sini ya berarti nggak ada kemungkinan dong untuk gue yang budgetnya sedikit gitu nggak bisa bayar untuk konsultasi sosial media. Bisa nggak kira-kira? Kalau yang budgetnya dikit gimana? Berarti nggak? Belajar aja sendiri. Nggak, maksudnya dia mau belajar tapi kan perlu consult sama orang semacam lo. Nah, kalau gitu kita bisa bantuin. Kan budgetnya sedikit. Nggak gini bro. Jadi semua, maksudnya konsultasi ataupun semua bisa dikasih. Itu bukan masalah harga mahal atau apa. Kan harga mahalnya itu tergantung kebutuhan dia juga. Misalnya kalau dia butuh strategi untuk jual makanan dari rumah Atau memulai baru, bisnis baru. daripada si perusahaan corporate mau strategi buat naikin penjualan, kan beda strategi. Beda, bayarnya Kalau juga beda. ya bayarnya juga beda, bukannya karena kata-kata consulting itu jadi langsung mahal, nggak begitu. Itu yang juga. perlu dipahami teman-teman. Jadi memang bukan konsultasi digital itu yang Yusuf bilang nggak murah itu bukan berarti mahal, tapi memang dilihat dari keperluan. Perusahaan besar yang mungkin jualnya udah perusahaan sepeda gitu ya, sama yang orang baru bangun bisnis, misalkan buka makanan dari rumah, kan pasti harganya beda. Walaupun orang yang melakukannya sama, misalkan kita atau Yusuf gitu kan. Betul. Depend on what is your business. Betul. Gak mungkin juga masa perumahan kita minta 100 juta kan Iya, nggak mungkin lah. enggak. Jadi gitu ya, untuk pemahaman kita bahwa konsultasi itu ya mungkin ada juga platform lain yang memang nggak bisa, dia udah level atas yang memang harus mahal. Tapi kalau ini sih konsep kita ya, kita selama masih kita bisa bantu, harga nggak masalah. Yang penting kerjasamanya. Ini kita lagi jualan nih. Oh, Lagi promo ya? ya kita lagi promo juga. Lagi promo. Kita kan sering promo juga bro. Jadi biar kita bisa bantu bro banyak. Sebenarnya ya lebih bantu. Untuk harga jujur, honestly kita nggak begitu. Kadang gratis juga bro. Kadang gratis. Tapi kalau lu punya duit, kalau bisa jangan gratis. Iya benar. Tolong perhatikan nasib kita. Ya kan kita juga harus sehat ya. Oh iya dong. Gitu aja guys. Ya. Mungkin obrolan singkat hari ini buat teman-teman yang mau melakukan strategi terutama digital, punya budgetnya sedikit, no problem. Ya, kamu masih punya Reworks. See you on the next video. Bye. Bye.